Maroko dilaporkan telah memutuskan untuk mengirim bantuan militer ke Ukraina setelah Amerika diam-diam meyakinkan mereka untuk mentransfer suku cadang tank T-72 ke Ukraina. Jika benar, ini akan menjadikan Maroko sebagai negara Afrika pertama yang memberikan bantuan militer ke Ukraina. Pada tanggal 6 Desember kemarin, Africa Intelligence melaporkan jika Amerika telah meyakinkan Maroko untuk mengirimkan suku cadang tank T-72 ke Ukraina melalui diplomasi rahasia. Angkatan bersenjata kerajaan Maroko sendiri memang memiliki beberapa lusin tank tipe T-72 yang dibeli dari Belarus antara tahun 1999 hingga 2001. Selain itu, Maroko juga memiliki gudang besar tank yang bersumber dari berbagai negara, yang meliputi 384 tank M1A1 dan M1A2 Abrams buatan Amerika, 150 unit tank Sino-Pakistan VT-1A Al-Khalid, serta ratusan Patton M48 dan M60 Amerika, dan juga 116 tank SK-105 Austria yang disimpan sebagai cadangan. Ukraina sendiri juga pernah meminta Maroko untuk suku cadang bagi tank T-72 pada tahun 2015. Jadi ini bukan pertama kalinya bagi Ukraina terlibat dengan Maroko dalam masalah ini. Namun saat ini kondisinya tentu berbeda, karena dugaan transfer suku cadang akan terjadi di tengah invasi Rusia ke Ukraina, sehingga menempatkan Maroko di pihak Ukraina yang merupakan posisi yang coba dihindari Maroko hingga saat ini. Awalnya, Maroko berusaha mempertahankan sikap netral dengan abstain selama pemungutan suara Majelis Umum PBB pada bulan Maret tahun 2022 untuk agresi Rusia di Ukraina. Maroko termasuk di antara 25 dari 54 negara Afrika yang abstain atau tidak memberikan suara dalam resolusi PBB itu. Dalam beberapa tahun terakhir, benua Afrika telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri Rusia setelah Perang Dingin era Soviet. Setelah disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991, sebagian besar telah menarik diri dari Afrika. Namun sejak sekitar tahun 2007, Rusia telah meningkatkan keterlibatan politik, militer, dan ekonomi di benua tersebut. Kerajaan Maroko sendiri memiliki hubungan komersial yang erat dengan Rusia, dengan menjadi mitra dagang yang besar. Ini menjelaskan mengapa Maroko mungkin ragu untuk membahayakan hubungannya dengan Rusia karena konflik yang jauh di Eropa Timur. Namun, penting untuk dicatat jika Maroko secara historis dekat dengan Amerika, dengan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Amerika Serikat pada tahun 1777. Perjanjian formal yang ditandatangani antara Maroko dan Amerika setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan Amerika pada tahun 1786 digambarkan sebagai hubungan tak terputus terpanjang dalam sejarah Amerika. Maroko juga ditunjuk sebagai sekutu penting Amerika non-NATO pada tahun 2004. Laporan menunjukkan hubungan antara Maroko dan Amerika umumnya tetap hangat selama 250 tahun terakhir. Maroko memang mempertahankan posisi netral selama Perang Dingin, tetapi jelas lebih dekat dengan Amerika dan Barat. Pada minggu-minggu awal perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, Maroko juga mencoba mengambil sikap netral, tapi itu kemudian berubah ketika Maroko menghadiri pertemuan puncak bulan April tentang mempertahankan Ukraina yang diadakan di Jerman yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Amerika. Tak lama setelah Maroko menghadiri KTT tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengunjungi musuh bebuyutan Maroko yaitu Aljazair, di mana dia menyatakan bahwa Rusia dan Aljazair bersepakat tentang semua masalah, utamanya politik internasional. Ketegangan antara Aljazair dan Maroko telah meningkat akhir-akhir ini dan berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik pada bulan Agustus tahun 2021. Ini karena Maroko tidak setuju tentang status politik Sahara Barat yang diklaim oleh Maroko. Sahara Barat sendiri berada di bawah pendudukan Maroko setelah kerajaan Maroko mencaploknya pada dua tahap, yaitu pada tahun 1976 dan 1979. Namun itu tidak dianggap sebagai bagian Maroko menurut hukum internasional. Meski demikian, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui wilayah Sahara Barat Maroko sebagai quid pro quo untuk Maroko dan menormalkan hubungannya dengan Israel. Melihat ini, Aljazair lantas mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan memberikan Putin pijakan di wilayah Afrika Utara.
Oleh karena itu, pergeseran sikap Maroko terhadap perang di Ukraina juga harus dilihat dalam konteks persaingan regionalnya dengan Aljazair yang merupakan salah satu pelanggan global terbesar persenjataan Rusia. Aljazair secara historis memiliki hubungan pertahanan yang erat dengan Rusia sejak era Soviet, dan hubungan itu semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2006, Presiden Rusia Vladimir Putin menghapus utang militer Aljazair era Soviet senilai 4,7 miliar US dollar sebagai imbalan atas janji untuk membeli persenjataan baru Rusia senilai 7,5 miliar US dollar di masa depan. Akhirnya, Aljazair menjadi pelanggan terbesar ketiga Rusia. Ini berkat kenaikan pendapatan minyak dan gas alam Aljazair. Oleh karena itu, persediaan pesawat tempur Angkatan Udara Aljazair hanya terdiri dari platform buatan Rusia, termasuk pesawat tempur multiperan MiG-29, pesawat serang Su-24, pesawat tempur superioritas udara Su-30, dan helikopter Mi-17, Mi-24, dan Mi-28. Menurut citra satelit pada bulan Agustus, menunjukkan jika Aljazair juga mungkin telah mengakuisisi sistem pertahanan udara S-350 Vityaz buatan Rusia, yang sejauh ini hanya diketahui dioperasikan oleh militer Rusia, yang berarti Aljazair bisa menjadi pelanggan ekspor pertama. Sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari Aljazair maupun Rusia soal penjualan sistem pertahanan udara tersebut. Namun, Aljazair diduga telah menyebarkan sistem S-300 ini di dekat perbatasan dengan Maroko. Hal ini tampaknya sengaja dibocorkan lewat citra satelit untuk mengirimkan pesan ke Maroko setelah Maroko melakukan pembelian sistem pertahanan udara Barak MX dari Israel. Selain itu, Aljazair juga akan menerima pesawat tempur generasi kelima Su-57 Rusia. Pada bulan November tahun 2020, Sputnik News melaporkan jika Aljazair telah menandatangani kontrak untuk membeli sekitar 14 unit Su-57 seharga hampir 2 miliar US dollar, dengan pengiriman diharapkan dimulai pada tahun 2025. Sementara itu, Maroko juga mencoba memperkuat sistem udaranya dengan berinvestasi besar-besaran pada jet tempur dan helikopter buatan Amerika. Pada tahun 2019, Maroko menandatangani kontrak untuk 25 unit pesawat F-16CD Block 72 dengan pengiriman ke Angkatan Udara Kerajaan Maroko diperkirakan akan dimulai pada tahun 2025. Selain itu, Amerika Serikat juga setuju untuk meningkatkan F-16 Maroko yang ada menjadi F-16V Block 52+ dengan perkiraan biaya sekitar 4,8 miliar US dollar. Pada bulan Juni tahun 2020, Maroko juga menandatangani kontrak dengan Boeing untuk memperoleh 24 helikopter Apache AH-64 dengan pengiriman pertama diharapkan dimulai pada tahun 2024.